Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Apa yang kalian saksikan sama persis dengan apa yang terjadi di studio. Karena DPI hari ini kita live. Wey. Biasanya ada musik-musiknya tuh biasanya. Kalau di TV sebelah ada musik-musiknya. Ini pertama kali untuk menemani bulan Ramadan kalian, Dewan Pandit Indonesia akan live tiap hari Rabunya. Dan hari ini kita akan ditemani bersama dengan Bang Mardel, ada Rizal dan juga Koci. Bentar, tiap hari itu setelah Lebaran juga. Terus. Mulai Bagus. dari Ramadan ini. Akhirnya pinter. Brar, berarti kenapa? Brar, kok baru live-nya sekarang sih, Brar? Rabu ya. Nyoba-nyoba, Rabu lah. Pelajari, Potong-potong lah, jadi lama lah. buat Jebret Tim. 4 kali bayar sekali. Waduh. Ger terus ya. Ya, Habis terus buka pokoknya puasa habis nih. buka puasa kita semangatnya tinggi banget nih buat Jebret Tim juga kalau misalnya lagi semangat nih pengen nanya-nanya juga karena banyak sekali pertandingan yang terjadi dan yang akan terjadi nanti malam kalian bisa langsung aja Saweria ada di link di bawah kini di deskripsi di bawah kalian bisa ngasih pertanyaan mau ngasih pernyataan nanti juga kita bacain tapi topik pertama kita akan mulai dari kota Madrid di mana sang raja memang sulit sekali ditembus ya untuk di kompetisinya sendiri ibaratnya Champions League udah kayak rumahnya sendiri. Jangan gitu. Ntar bisa dibalikin sama Atletico. Wih. Gue mewakili fans Atletico di Indonesia ada nggak sih? Ada. Putra Maulana. Putra Maulana Puma, Mas Puma ya, Mas Enggak, Puma. mereka punya account di gue sama mereka saling follow. Oh, saling follow, Coach? Iya ya di Twitter. Oke. Dan lumayan udah lama mereka itu. Oke. Berarti sepuh-sepuh juga termasuk Mas Putra Maulana. Dan hari ini kalau kita ngomongin Madrid memang gue berasa menjadi pemain bola di sini karena ada Koci sebagai coachnya, lu sebagai pemain juga ya Jal ya. Iya, pemain Dan juga deh. Fai, yang sering emang kita harus ditatar sama Koci gitu ya. Melatih mental kalau di DPI karena udah lama banget gua nggak siaran DPI sama Koci. Wih, Dan langsung aja untuk balik lagi siaran barengan sama Koci di sini kita ngebahas Madrid yang sebenarnya kalau di Champions League ya kita tahu kayaknya Jal ya. Betul. Kayaknya susah sekali untuk menggoyang. Sempet di awal-awal kompetisi agak naik turun, Ya. sempet juga kalah sama Liverpool, Betul. tapi ternyata bisa juga menang. Meyakinkan atau enggak nih menurut lawan Atletico? Kalau meyakinkan gue bilang enggak, tapi Ya. cukup untuk nganterin mereka menang dari Atletico pertandingan tadi pagi itu karena gue tadinya expect ini pertandingan bakal jadi pertandingan yang alot ya karena 3 pertemuan terakhir Madrid lawan Atletico tuh selalu berakhir imbang dan skornya seret-seret banget gitu satu sama terus tapi di pertandingan semalam gue ngeliat dari awal serangannya itu jauh lebih berarti. Kalau lu pengen respon dari Madrid ketimbang pertandingan lawan Betis terakhir kemarin ya ini responnya menurut gue. Oke. Tetap mereka bagus dan mereka bener-bener manfaatin kekurangan dari Atletico yang mana di daerah flank di area left back mereka tuh bener-bener jadi makanan empuk banget dan itu terbukti jadi gol pertama dan gua rasa itu cukup untuk nganterin mereka menang tadi malam walaupun gua rasa pertandingan di leg kedua masih sama sekali belum selesai karena secara perspektif gue rasa Atletico juga seneng kalah cuma 1 gol. Jadi apapun masih bisa terjadi di leg kedua tapi itu pertandingan yang cukup banget bagi Madrid untuk bisa menangkan dari pagi. Dan kalau ngelihat dari segi bagaimana Coach kan semalam juga live reaction Coach. Gimana Ancelotti tuh bisa memainkan pola yang akhirnya ya mereka bisa menang lawan Atletico. Lo ngelihatnya spesialnya atau mungkin nilai positifnya apa Coach? Nggak ada. mental. Mental ya, mental. Build up kan dia Coach. Ya ini mental dan ngandelin skill aja. Oke. Inilah Ancelotti yang kita kenal. Oke. Gue setuju bahwa gue lihat Real Madrid ngotot dari detik sampai akhir itu ngotot, ATM mah santai aja. Oke. ATM santai, makanya kalau lihat expected goal kan rendah di bawah 1 dua-duanya. Ya karena emang nggak banyak peluang. Oke. Nah karena ATM tahu bahwa leg 1 itu kan selalu biasanya ya itu membosankan leg 1. Makanya gue jarang kasih live reaction di leg 1. Biasanya di leg kedua. Nah kemarin itu ya bener yang Rizal bilang ya kebobolan 1 is oke lah. Kita masih ketemu di kandang kita unggul 1-0 extra time ya kan. Oke. Tapi ya sekali lagi ini Madrid lawan lu. Madrid home and away bisa menang. Tanya Liverpool. Tanya kan? City ya. Fans Liverpool, fans City tahu semua. Madrid tidak boleh diremehkan dan yang Fai tadi bilang ya ini ibarat kandang mereka, liga mereka. Mereka udah begitu nyaman di Champions League dan they know when and how to play. Jadi How to play kalau udah tahu dibilang ya? mereka dominan nggak juga, slightly unggul iya. Tapi 3 gol itu gol keren. Cuman golnya kan skill individu semua. Enggak ada yang dari skema ya Coach ya. Bukan dari skema, tapi that is Madrid. Lu suka nggak suka ini bukan cara gue, tapi kita harus akui emang ini Madrid. Untuk Madrid kan yang penting menang.
Caranya gimana nggak penting. Tapi kan gue terlalu cinta sepak bola untuk hanya ngelihat skor, iya kan? Untuk gue kalau gue hanya ngelihat skor, ya mending gue pensiun gitu loh. Ya. Karena sepak bola itu terlalu indah, permainan terlalu indah kalau hanya dinilai dari skor. Cuman semua klub kan punya pilihan dan dengan cara begini Ancelotti dapat 3 trofi kalau nggak salah, Ya. Champions League. Nah harus diapresiasi juga bahwa caranya berhasil. Sampai kapan ya kita nggak tahu. Oke. Ya kan? Jadi untuk gue sih match kemarin ya kemenangan yang wajib dan ya semua masih terbuka. Masih terbuka. Gue Gimana, nambahin Jal? dari Nambahin. Rodrigo pun di press conference dia bilang cukup kaget dengan cara pendekatan Atletico di leg pertama ini karena dia expect-nya Atletico tuh bakal main yang dalam banget, bakal biarin Madrid nyerang mereka, habis itu mereka tinggal bertahan. Tapi nyatanya nggak sedalam itu Nggak juga sedalam gitu. itu. Mereka Ball berani possession ngerespon. hampir 50-50. Iya 5-1-4-9 Iya, itu iya. Atletico-nya berani ngerespon dan itu menurut gue kecerdikan dari Simeone juga gitu. Tapi Mereka kalau lu berani ladenin. ngikutin dan gue sering udah bertahun-tahun gue ngikutin Simeone, dia udah berubah. Nggak Dia kayak Berubah 5 dalam tahun kayak lalu. gimana, Coach? dia nggak kayak 5 tahun yang lalu. Iya. Bener-bener babak pertama hajar cari gol, babak kedua parkir bis. Atletico 2 tahun terakhir ini nggak kayak 2-3 tahun terakhir lah nggak kayak gitu. Jadi bener-bener mereka bertahan tapi kan di babak sendiri nggak parkir bis. Iya. Jadi lebih bisa mengontrol serangan. Cuman pada saat lu tidak parkir bis, lahirlah celah-celah yang di back kiri itu. Iya, Jovi Galan. Yang gol pertama. Gol pertama ya, Cuman Rodrigo, that's ya. part of the game. Makanya Pep selalu bilang, gue tidak akan main bertahan, gue selalu main dengan menyerang dengan highline defense. Resikonya kalau lu tahu 4-5 tahun yang lalu di Champions League dijebol sama Spurs. Ya. Iya kan, yang Stones bikin blunder. Tapi Pep dan gue setuju, itu memang risiko dari permainan lu. Sekarang pertanyaan kan adalah bagaimana lu memperbaiki defense lu. Ya kan, sama kayak Spurs lah. Spurs lebih kepala batu lagi. 10 pemain cedera tetap high defense gitu. Dengan cara itu. Akhirnya keteteran. Jadi lu harus tahu, dan di Madrid kan Perez ini taunya cuman hasil. Pokoknya lu dapat hasil, I don't care lu main kayak apa. Iya, tapi Dan kan ini itu kan juga diberikan kompetisi, oleh Coach. Ancelotti. Ya, maksudnya kalau di kompetisi, ya you have to win gitu kan ya. Lu harus bisa menang dengan apapun caranya. Iya. Dan Ancelotti bisa membuktikan bahwa dengan kalau kata Coach gitu ya, dengan secara mungkin taktiknya skemanya kurang baik, tapi unggulnya Madrid bisa gue simpulkan, Coach, emang dari mentalitas dan kualitas pemain. Ya? Iya, mereka udah biasa. Ini masalah kebiasaan kan. Kalau lu belum pernah tampil di Champions League atau di perempat final atau apa, lu pasti tampil tegang. Oke. Mereka tiap tahun kok. Kalau nggak semifinal, semifinal menang, kalah, selalu di papan atas. Lama-lama mental ini kebentuk kan. Bukan main bagus nggak bagus, tapi indah atau tidak indah. Jadi bukan jangan pakai istilah bagus atau enggak, indah atau suka atau enggak. Suka atau enggak? Oke. Cuman gue nonton Madrid main bagus juga lawan City away. Wah keren Itu Madrid bagus mainnya. itu ya? Tapi sayang sekali jarang. Jarang banget ya. Gue nonton Lo katakan jarang ya, Coach? jarang. City-nya juga lagi itu. Karena nggak lama kemudian gue nonton lawan Betis. Betis jelek banget. Organisasi, positioningnya, Modric keteteran. Gol dari sundulan juga kan si Betis kan? Ya, Kemarin kan? dapet itu. nggak salahin Modric juga di usia 39. Mbappe nggak jalan sama sekali, egois, selesai loh, kalah. Dan kemarin organisasi sedikit lebih bagus, walaupun gue bilang Camavinga sama Tchouaméni itu bukan levelnya Real Madrid. Tapi sekali lagi mereka tetap punya Rodrigo, ini Bellingham belum main loh. Ya Bellingham masih Rodrigo, Vinicius, Mbappe, Bellingham. Cuman kita juga lihat bahwa lawan tim yang punya sistem sama Barca diobok-obok terus. Tapi kemarin ada 2 pemain sebenarnya yang menurut gue mencuat, dan satu nama ini Brahim bikin Diaz. gue kaget. Iya, Brahim Diaz dan Iya, juga Rodrigo. betul. Gimana? Betul. Koci dan juga Rizal ngelihatnya nih, 2 pemain ini kemarin benar-benar stand out banget di pertandingan Iya. semalam. Bener-bener stand out, dan Brahim Diaz mungkin man of the match performance dari dia ya bersama dengan Rodrigo, dan ini penting banget karena menurut gue Vinicius pun sejak ganti tahun ke 2025 belum terlalu kelihatan banget gitu. Ya. Vinicius di tahun Ini ini baru belum perform. cetak 1 gol dari Dalam berapa periode match terakhir. panjang Iya, di iya, tahun iya, 2025 iya. dia belum terlalu perform, dan tadi malam untuk standar permainan lebih membaik lah dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya dari Vinicius. Tapi end produknya belum datang lagi dari dia. Dan beruntung ada Brahim Diaz di sana dan ada Rodrigo di sana, dan nggak cuma 2 nama itu dong menurut gua. Tchouaméni sama Camavinga menurut gua oke lah. Tapi bener-bener reliable-nya tuh ada di Modric. Sejak Modric masuk itu jauh lebih tenang lagi. Dan menurut gua khawatirnya untuk kedepannya
masih ketergantungan sama Modric itu masih segini pentingnya juga sih. Jadi menurut gue untuk sustainability-nya agak Tapi Modric lawan Betis jelek banget loh. dia harus dipirit-pirit menurut gue, Iya, coach. Nggak bisa yang betul. dihajar dari Iya. awal. Ya, bad day at 90 the menit. office aja untuk satu game mungkin Ya, bisa kayak gitu. Cuman kan super nggak bisa manfaatin. lama-lama tuh Modric juga ya habis juga bensinnya umur segitu juga. Umur segitu. Harus pinter-pinter manfaatin menit berapa dia dimainin karena Iya. dia rekam jejak sudah dari musim lalu lah. 90 menit hari ini main 90 menit. Next match jangan dikasih 90 menit karena permainannya pasti menurun. Dan menurut gue agak susah juga karena Ceballos cedera nih sampai periode yang cukup panjang. Tapi gitu kan. lini tengahnya El Real. Madrid itu agak cracking lah. Agak Nggak terlalu meyakinkan. Kenapa coach? Dan belakang juga ya kualitas pemain. Kualitas pemain ya. Oke. Mereka kan invest di pemain depan. Mbappe, Bellingham. Sebut tim mana yang punya pemain depan yang sedahsyat Real Madrid? Nggak ada. Semewah Madrid nggak ada. Mewah ya kita Paling ngomongin mewah, iya. mewah ya, Lengkap mewah. lah. Paling mewah itu Real Madrid. Kalau ini nggak ada, Brahim Diaz itu kan biasanya cadangan. Iya. Masih ada Guler. Arda Güler pun Ya. juga masih ada. Jadi Masih ada Hendrik juga. masih ada Hendrik. Jadi kedalaman squadnya oke. Tebel, ya. Iya, terutama di depan. Di tengah biasa aja. Di belakang nggak bagus. Nah, tapi gua sebelum ke V lagi, coach kalau lo ngeliat kan Madrid sebenarnya tadi depan oke nih coach ya. Banget. Tengah kok seakan-akan kayak keropos gitu. Iya, betul. Kayak di skip gitu. Lu kalau lu nggak lu jarang siaran di sini ya. Tadi udah bilang Iya, emang. makanya ya. Fai mungkin tahu. Gue udah bilang, lu lihat Madrid musim ini kehilangan Kroos. Ya, itu betul. Dari permainan beda banget, ngaruh banget kehilangan Kroos. Dan mereka nggak beli pemain. I mean Tchouaméni itu dibeli kalau nggak salah dengan harga 100 juta ya. Gede-gede. hampir. Kamavinga 40, nggak perform. Mungkin dari 10 kali main 2 kali bagus, 8 kali jelek Tchouaméni ini. Tapi ya mungkin karena dia mahal atau Ancelotti cinta sama dia, nggak ngerti lah. Nah, kalau misalnya pemain kayak gitu, berarti kualitas pemainnya nggak bisa dikembangin, atau malah pelatihnya yang nggak bisa mengembangkan potensi terbesar pemainnya, coach? Nah, bener, itu pilihannya dua, salah pelatih atau salah pemain. Oke. Kalau gue bilang Tchouaméni mentok, bukan salah Ancelotti. Cuman pembelian Tchouaméni yang dipertanyakan. Tapi di Real Madrid, setahu gue ya, Ya. yang beli itu bukan pelatih, Perez. Presiden, ya Perez. Perez yang mau pemain-pemain ini pelatih harus terima aja. Tapi nggak bisa Jadi konsolidasi gitu, coach ya? Sekali lagi bukan salah Ancelotti juga. Oke. Nah, yang disalahkan oleh Ancelotti bukan menang kalahnya, itu dia deliver kalau gue bilang. Oke. Tapi tim sebesar Real Madrid harusnya bermain atraktif. Semua tim besar kecuali level lu Fulham, level lu Crystal Palace, main jelek pun is oke, ngerti nggak? Lu kebayang, sekarang orang ngebully Arsenal di rank 2, which is fine, gue bisa terima itu. Ya. Kebayang nggak kalau Crystal Palace berada di rank 2 sekarang? Jauh lah. Kan dipuji-puji. Nottingham yang sampai sekarang juga di 5 besar Ya, gitu. dipuji-puji. Ya karena levelnya, pressure-nya, image-nya beda. Kalau Arsenal di rank 2 dibully, ini hat-trick rank 2 kayaknya, iya kan? Udah hat-trick aja. Karena orang merasa Arsenal harusnya jadi juara kan? Iya. Nah sama kayak Real Madrid. Real Madrid bukan menang kalah, tapi gaya bermain lu itu harus atraktif. Tapi mereka 10 tahun terakhir rajanya diucap. Betul, setuju. Udah ngelakuin ini, Nampaknya fans Madrid bisa Bisa terima gitu. bisa terima. Yang penting trofi. Fans Barca nggak akan terima. Lu masih ingat Luis Enrique di Iya. Barca menang Champions League disikat juga tuh. Fans Barca nggak akan terima. Kalah dari PSG waktu itu dia Bukan menang kalah, gaya bermain. Kayak bermain. Beberapa pemain di kick, pressure dari manajemen, pressure dari fans karena mainnya tidak dengan DNA-nya Barca. Tapi kalau untuk Madrid atraktif gue rasa Ancelotti udah gak perlu ngelakuin itu lah. Karena ya terbukti dengan hasil yang dia udah lakuin. Dan semua testimoni pemain Madrid happy-happy aja loh. Sorry, gue cut sendiri. Hasil dan gaya bermain itu dua hal yang berbeda. Tapi Proses dan hasil ya. Proses dan hasil ya. Dan itu dua hal yang berbeda. Nggak bisa lu campur adukan. mungkin untuk long term bisa kita diskusikan itu. Tapi gue ngeliat pemain-pemainnya pun secara testimoni dia bermain untuk Ancelotti semua happy banget. Oh iya. Semua senang Kalau ngelakuin itu ya. Karena lu lihat, lu dengerin, lu kan fans MU. Pasti lu ngikutin semua MU. Iya. Pernah nggak Casemiro sama Varane keluarkan statement di bawah Ten Hag kita itu nggak dapat ruang kebebasan karena semua udah strict kayak di bawah Pep. Varane sempat komenin Ten Hag tapi setelah dia cabut dari Setelah MU. dia cabut, Ya, ya. dia bilang
Di Ancelotti kita diberi kebebasan untuk bermain. Betul. Iya kan? Nah, artinya apa ya? Gampang aja lu masuk ke lapangan, lu main di sini udah main lepas aja. Dan Kasarnya begitu. dan pemain happy ngelakuin itu. Di Madrid gue rasa karakteristiknya kan tergantung itu. Lu coba masukin pemain Madrid ke City. Ya contoh kayak MU lah, kayak Casemiro atau Varane itu Drop kelihatan kan? kayak begitu. Berarti kalau bisa gua bisa ambil si kesimpulan gitu, ya pemain-pemain di Madrid itu bisa main dengan gayanya. Iya. Dia tidak terlalu ngikutin skema, coach. Iya. Bukan itu malah jadi bahaya ya, coach. Misalnya main di negara Tergantung kualitas lu. kualitas, oke. Kalau kualitas lu bagus kayak Madrid, lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Nah, itu dia. Iya kan? Mereka kan kebobolan lebih banyak daripada Barca. Mereka menang karena depannya Cetak luar golnya biasa. lebih banyak lagi. Iya. Nah, itulah filosofi yang mereka pilih. Nggak masalah juga. Karena mereka udah membuktikan dengan cara begini menang banyak. Dan kalau soal pemain dari segi pemanfaatan pemain ya kalau Tchouaméni gue rasa pertandingan semalam dia bagus lah. Tapi kalau kita lihat dia sejak dia datang dengan harga segitu gue rasa ya dia banyak banget nambel posisi juga kan. Ya. Kadang back ada yang cedera dia dimainin di sana, balik lagi ke posisi gelandang bertahan yang harus adaptasi lagi. Partner di sekelilingnya juga kerap berganti. Udah ada Cruz berganti lagi dan menurut gue susah juga bagi seorang pemain tapi cukup oke lah Tchouaméni belakangan. Tapi Khususnya musim ini. 100 juta not worth it. Ya, kalau misalnya aja ngelihat tadi kan kita udah sempat yang ngebahas soal skema, Iya. bagaimana kualitas pemain. Ini kan cuma beda 1 gol. Apakah Atletico bisa bikin kejutan untuk bisa terbuka? Kalau tadi kan Coach bilang masih bisa terbuka nih kesempatan Atletico untuk membalas. Iya. Tapi balik lagi, ini lo lawannya Madrid loh. Mentalitasnya pemainnya wah, the best lah. Ya. Mungkin itu yang pembedanya ya. Ini lawannya Madrid, tapi kalau bisa gue validasiin bisa apa enggak Atletico-nya, gue jawab bisa-bisa aja. Faktor apa? Faktor kandang mereka sebenarnya. Oke. Wanda Metropolitano, mereka di liga nggak terkalahkan di main di situ. 10 kali menang, 4 kali hasil imbang, dan menurut gue nih dia tiap kali main di sana kuat banget gitu. Sebuah advantage bagi mereka main di leg tandang ini, game keduanya tuh main di kandang mereka, dan apapun bisa terjadi. Mentalitas di musim ini Atletico juga tadi udah kita bahas juga ya. Dia bisa kebobolan, tapi mereka juga bisa ngerespon untuk ngegolin gitu. Iya. Barcelona 4-4 juga salah satu buktinya. Tim mana yang bisa ngegolin Atletico 4 kali gitu. Barcelona bisa, tapi mereka bisa ngerespon juga 4 kali juga. Jadi kekuatan mereka juga lini depan itu merata banget, dan gue rasa ini masih akan terbuka banget game kedua. Tapi lagi-lagi kualitas individu gue rasa akan membedakan Atletico dan Madrid di leg kedua nanti. Ya betul, jadi untuk fans Madrid siap-siap, apakah tetap bisa pede untuk bisa lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions? Coba taruh di kolom komentar sambil Fai, mungkin ada yang udah nyawer-nyawer nih Fai. Iya, kayaknya udah ada yang nyawer-nyawer, tapi kita lihat dulu nih ke layar apakah udah bisa terlihat apa belum. Sembari kita menunggu juga pengen ngingetin Jebret Tim, ini ada pengumuman penting karena memang UEFA Stand Up Bola Raga League Season 4 akan hadir. Dan kali ini kita bakal roadshow. Kemarin di Kota Solo udah dilaksanakan dan pecah banget. Masih ada 2 titik lagi nantinya. Gas. Masih ada di tanggal 6 untuk regional Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Lalu nanti di Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor, nanti di tanggal 10 Maret. Nah, kalian kalau mau cari informasi di mana, kalian langsung aja cek Instagram dari Jebret Media dan scan barcode-nya untuk melakukan pendaftaran. Jadi langsung aja cari tuh di Instagram Jebret Media.